bersegera di dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin anggota kepolisian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, musibah yang paling besar yang tentunya dihadapi oleh setiap umat manusia, terlebih lagi kita, ialah ketika raga telah terpisah dari jasadnya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Setiap jiwa yang ada di muka bumi ini tidak tahu apa yang akan terjadi besok, dan setiap jiwa tidak mengetahui di bumi mana dia akan dikuburkan. Mungkin dia bekerja di Sumatera, namun tidak menutup kemungkinan dia dikuburkan di luar Sumatera ini, sehingga menunjukkan bahwasanya apa yang terjadi tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan segala sesuatu hendaklah padanya kita senantiasa untuk mengingat besarnya fitnah yang akan datang silih berganti. Setelah selesai satu fitnah, datang fitnah yang lain. Selesai dari fitnah yang ini, datang fitnah yang lain. Seorang hamba terkadang diuji dengan istrinya, terkadang seorang hamba diuji dengan anaknya yang kurang nurut, terkadang seorang hamba diuji dengan profesinya, terkadang seorang hamba diuji dengan tetangga yang jelek, terkadang seorang hamba diuji dengan dirinya sendiri yang senantiasa lalai untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga fitnah itu bermakna ujian, dan masing-masing kita padanya diuji. Maka dari sini, kenapa dunia disebut dengan dunia? Karena dalam bahasa Arab dunia itu berasal dari kata dana yadri, yang artinya rendah, yang badannya senantiasa berputar, yang senantiasa badannya diuji. Sehingga mereka mengatakan yaumun lana wa yaumun alaina. Satu hari terkadang seorang hamba itu bersemangat, di hari yang lain terkadang dia bermalas-malasan. Ini namanya manusia. Disebutkan ada seorang sahabat yang bernama Hanzalah. Hadis ini sangat panjang. Sahabat tersebut mendatangi Rasulullah SAW yang bernama Hanzalah. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, inna Hanzalah qad nafaq." Sesungguhnya sahabat ini bernama Hanzalah, dia sendiri, dia mengatakan telah jatuh kepada kemunafikan. Maka Rasul bingung. Hanzalah mengaku dirinya sebagai munafik. Maka pada saat kok bisa kamu mengatakan dirimu telah munafik? Maka Hanzalah menyatakan, "Ya Rasulullah, ketika kami bersamamu di masjid, membacakan ayat-ayat Al-Quran, mengingat tentang surga yang Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah kami ingin berseberangan surga. Ketika engkau membicarakan neraka, maka kami sangat takut dari neraka. Seolah-olah iman kami bertambah ketika kami berkumpul bersama dengan para sahabat di masjid. Namun ketika kami telah keluar dari masjid, kami diingatkan oleh anak-anak kami diingatkan oleh istri-istri kami diingatkan oleh rumah-rumah kami, sehingga kami lupa bahwasanya barusan kami diingatkan tentang dan dirinya mengingat akhirat. Maka aku jatuh dalam kemunafikan." Maka Rasulullah SAW tersenyum dan dia mengatakan, "Al-iman yazid wa yanqus." Iman itu naik dan turun. Terkadang saat ketika kita naik imannya, bersemangat dalam beribadah, saat ketika tiba-tiba jatuh drastis, bahkan meninggalkan salat. Maka dari sini Rasul mengatakan, "Laula tazawwad," kalau seandainya iman itu terus naik, menanjak, tidak turun-turun, lazal malaikat alaikum, sungguh malaikat akan turun ke bumi dan menjawab tangan kalian. Karena yang demikian hanya dimiliki oleh para malaikat. Sementara manusia padanya ada syahwat. Sehingga kembali kepada fitnah, kembali kepada ujian tersebut. Ujian yang paling terbesar bagi setiap hamba ialah ujian kematian. Karena setelah kematian tersebut, ujian silih berganti akan datang. Mulai dari fitnah kubur, pertanyaan siapa rohmu, apa agamamu. Kemudian setelah selesai itu, berdatangan lagi, fitnah-fitnah selanjutnya, ditimbangnya amal soleh dan amal kejelekan kita, dituntutnya setiap hak-hak orang-orang yang kita zalimi. Terus senantiasa berdatangan fitnah-fitnah yang lain, sehingga ujian akan senantiasa datang kepada umat manusia dan tidak ada akhirnya sampai diketahui di mana kita berada. Apakah di negeri kesengsaraan ataukah di negeri kenikmatan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini mereka para imam sangat merasa khawatir. Para ulama-ulama dahulu, tokoh-tokoh agama dahulu sangat khawatir terhadap diri mereka sendiri. Padahal mereka adalah tokoh-tokoh agama. Mereka saja khawatir, apalagi kita yang jauh dari
yang jauh dari sebagai tokoh agama. Maka dari sini disebutkan ya, ada dua orang saudara, mereka sama-sama belajar ya, dan mereka memiliki nama yang sama. Yang pertama ialah Rabi ibn Hiras dan yang kedua ialah Rabi ibn Hiras. Kedua-duanya putra Hiras dan kedua-duanya merupakan ulama Islam yang terkemuka. Kedua ulama ini tidak pernah tersenyum di masa hidupnya. Sampai-sampai ditanyakan, kenapa kalian tidak pernah tersenyum? Bagaimana kami harus tersenyum sementara kami tidak tahu surga atau di neraka tempat kami berada? Sampai disebutkan ya, ketika kematiannya Rabi dan Rabi Hiras yang berbarengan ya, ketika menutup akhir hayat mereka tersenyum. Mereka tersenyum dan bahkan disebutkan sebagai riwayat mereka tersenyum sampai akhirnya mereka dikuburkan di tempat pemakaman mereka. Sehingga fitnah kita akan pernah selesai dari satu fitnah, muncul dari fitnah yang lainnya. Kaum muslimin anggota kepolisian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari sini apa yang terjadi ya, silih berganti ya, yang kita saksikan menimpa saudara-saudara kita baik di Kalimantan Selatan, Banjarbaru, demikian juga Sulawesi ya, dari banjir, demikian juga gempa yang ada. Kemudian belum lama ini ya, gunung di Jawa sudah mulai reaktif kembali. Tentunya hal yang semacam ini seorang muslim harus meyakini adanya campur tangan umat manusia terlebih khusus kita, dikarenakan dosa-dosa yang kita lakukan ya, sehingga bukan hanya karena meleset gesekan tanah, bukan hanya karena ya, atmosfer yang sudah tidak lagi bisa menahan lapisan ozon, bukan hanya itu. Dan lebih dari itu, ini semua ulah tangan kita sendiri. Yang dengannya kita muhasabah, introspeksi diri sebelum datang yang namanya kematian merenggut nyawa kita. Kaum muslimin anggota kepolisian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita mengetahui bahwasanya fitnah dunia merupakan fitnah yang paling besarnya ialah kematian, dan di sana juga ada fitnah agama, ujian agama, yang mana yang paling besar ialah ketika turunnya Dajjal ke atas muka bumi ini, sebagaimana diajarkan oleh Rasul SAW untuk kita meminta 4 perlindungan dari fitnah kubur, dari azab neraka, demikian juga azab kubur dan fitnah Dajjal. Merupakan perkara yang senantiasa diperingatkan bukan hanya oleh Rasulullah SAW, bahkan Rasul menyatakan bahkan kullu anbiya yuhazziru, para nabi terdahulu memperingatkan untuk mereka senantiasa meminta umat manusia perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari fitnah kubur, demikian juga azab kubur, demikian juga fitnah akan munculnya di akhir zaman sesosok makhluk bernama Dajjal. Ini terkait tentang perkara yang sangat penting ya. Maka kita terlepas dari itu semua, tentunya kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa istiqomah di atas agama Islam, dan bagaimana Rasul mengajarkan sebuah doa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rasul mengatakan, Allahumma ya Allah, ya muqallibal qulub, zat yang membolak-balikan hati, qallib qulubana, balikanlah hati kami ala dinik, di atas agama. Allahumma ya musarrifal qulub, ya Allah, zat yang memalingkan hati, sarrif qulubana, palingkanlah hati kami ala ta'atik, di atas ketaatan. Sehingga senantiasa terus demikian, dan jangan lupa bahwasanya kita semua akan meninggal dunia dan silih berganti fitnah akan datang. Fitnah itu akan datang, sehingga yang namanya fitnah bukan menunggu seseorang dengan tanpa bukti. Itu definisi secara bahasa Indonesia. Secara bahasa Arab, fitnah itu ialah ujian, cobaan, baik dari ujian dunia atau ujian dalam bentuk agama seseorang. Sehingga ketika dunia itu hilang dari kita, jangan bersedih. Dan ketika agama itu yang hilang, maka sungguh musibah yang sangat besar telah menimpa kita ya. Sehingga ujian dunia yang kita rasakan belum seberapa dibanding ujian kelak yang akan kita hadapi di alam kubur dan di padang mahsyar. Ini yang bisa kita sampaikan sebagai shock terapi, pengingat agar kita senantiasa ingat bahwasanya bukan hanya di kehidupan ini saja kita akan hidup, dan juga di alam kubur, demikian juga di padang mahsyar yang harus kita yakini, dan inilah yang diajarkan oleh agama
yang sering terdengar di masyarakat. Jadi tentang pernikahan, yaitu hubungan antara saudara kandung jenis kelaminnya laki-laki semua, kemudian mendapat keturunan, dan keturunan di antara yang mungkin ada yang pertama lagi. Di masyarakat masih terdengar bahwa kalau dinikahkan antara anak saudara kandung ini tidak sah. Kalau mau merujuk dalilnya. Kemudian ada lagi tentang sholat. Contohnya sholat subuh dan sholat zuhur. Kalau sholat zuhur, ayatnya subuh di dalam hati tidak dikeluarkan. Kemudian untuk subuh sudah harus keluarkan nafas ayat. Terima kasih. Pernikahan, yang namanya pernikahan itu ialah pernikahan yang padanya seseorang mengikat keturunan keluarga. Maka dari sini mereka para imam mengatakan al-aqdu salasa, ikatan itu hanya ada 3. Aqdun nasab, ikatan pernikahan, yang kedua aqdun nikah, ikatan pernikahan, dan yang ketiga aqdun robaah, ikatan tali susuan. Selain dari ketiga ini tidak ada ikatan, sehingga selain dari 3 ini padanya bukan termasuk dari silaturahmi. Maka dari sini para imam mengatakan kalau ketiga ini dikunjungi dikenal dengan silaturahmi. Tapi kalau selain dari 3 ini dikenal dengan ziarah. Ziarah itu tidak ada 3 ikatannya. Sementara dalam keluarga pernikahan antar sepupu, pernikahan antar sepupu ini diperbolehkan. Dalilnya Rasulullah SAW sendiri yang mengatakannya, Rasul menikahi Maimunah. Maimunah ialah putri dari Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas bin Abdul Muttalib merupakan paman Nabi Muhammad. Sementara Nabi Muhammad ayahnya adalah Abdul Muttalib. Ayah Nabi Muhammad Abdul Muttalib. Sementara Maimunah putri dari Abbas bin Abdul Muttalib. Berarti Muttalib punya 2 putra, Abbas dan Abdullah. Abbas punya putri bernama Maimunah, sementara Abdullah punya putri yang punya putra yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad menikahi Maimunah, sehingga putra Abbas menjadi saudara sepupu sekaligus saudara dari jalur kami pernikahan. Hingga di akhirat Abdullah bin Abbas merupakan sahabat Rasul, satu sisi sebagai sahabat, yang kedua sebagai ipar, yang ketiga sebagai saudara sepupu, saudara sepupu dan saudara ipar digabung. Ini dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ada pun di masyarakat hal yang semacam ini agak tabu. Agak tabu itu agak asing, agak asing. Tetapi dalam pernikahan ada sebuah kaidah atau sebuah kalimat yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "Ankihu awladakum fa innahum lam wankihu awlahum fa innahum yurman." Nikahilah orang-orang berdekatan jalur keluarga atas Allah, karena mereka adalah orang yang sabar, karena mereka tahu dari kecil sampai kita besar. Sementara nikahilah oleh kalian orang-orang yang di luar jalur tadi, karena menikahi mereka akan mendapatkan keamanan. Keamanan artinya keamanan di musuhan, tidak pecah keluarga. Nikah partai yang paling bang terjadi permusuhan. Dia tidak ingin kita terjadi permusuhan sampai pada tingkatan perceraian, maka tidak melibatkan 2 keluarga besar. Maka dari sini mereka mengatakan nikahi keluarga kalian karena mereka orang sabar, tahu sebelum kecil sampai kita besar. Yang kedua, nikahilah orang di luar daerah kalian karena nikahi mereka adalah kondisi yang aman. Hingga cari yang aman, cari yang sabar. Itu dalam kali pernikahan. Terkait tentang subuh dan zuhur, insya Allah itu paham. Jadi boleh dalilnya Nabi Muhammad menikahi Maimunah. Selesai. Ayah Nabi Muhammad dan ayah Maimunah merupakan saudara kandung. Saudara kandung. Terkait tentang sholat, artinya sholat subuh itu dijaharkan, dikeraskan bacaannya. Sementara sholat zuhur disir, dipelankan bacaannya. Adapun sholat zuhur, surat itu hanya dibaca pada rakaat yang pertama dan rakaat yang kedua.
Rakaat ketiga dan keempat hanya membaca Fatihah. Ya. Ya qara'u surataini fi awalaini dari bisa yang semua dimakan. Ya. Sehingga salat zuhur itu bacaannya sir, dikeluarkan, ya, yang dikeraskan hanya takbirnya, yang Allahu Akbar, tapi Allahu Akbar itu pun dijaga cukup bagi mereka yang sholat saja, tanpa harus dikeraskan secara lantang. Dan ini pun sebagaimana kita ketahui karena tuntunan Rasulullah SAW. Ya, sehingga kalau ditanya kenapa suruh dijaga, ya karena bimbingannya demikian. Ya, tanpa harus bertanya kenapa zuhur disirkan, ya, karena bimbingannya demikian. Ya, karena bimbingan Rasul demikian. Karena ajaran syariat Islam demikian. Sehingga sama saja kalau kita bertanya kenapa zakat fitrah itu hanya 2,5 kilogram atau hanya 3 kilogram, kenapa kita beli? Karena syariat demikian. Kenapa kita harus haji ke Mekah? Ya ke Ka'bah. Ya karena syariat demikian. Sehingga jawabannya memang dari sananya, memang dari sananya. Sehingga kembali lagi Islam ini kembali kepada 3 hadis. Al-Imam Ahmad Muhammad rahimahullah ta'ala beliau mengatakan aku telah mengumpulkan puluhan ribu hadis. Dan setiap kumpulan hadis ini poros hadis cuma ada 3. Yang pertama dinamakan amal dunia, mengikhlaskan niat. Yang kedua hadis man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa. Dan siapa melakukan ibadah tanpa ada bimbingan Rasul maka dia tertolak dan disebut sebagai bid'ah. Yang ketiga innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Halal dalam Islam telah dijelaskan, haram telah dijelaskan. 3 poros ini menjadi poros hadis. Bahas sholat, yaitu bahas ikhlas, harus ada tuntunan, kemudian perkara-perkara yang haram telah dijelaskan, halal telah dijelaskan. Bahas masalah puasa, pembahasannya balik lagi masalah niat, masalah apakah ada tuntunannya atau tidak. Sehingga kemudian pada sholat zuhur kenapa disiapkan karena memang bimbingannya demikian, subuh kenapa dijalankan karena bimbingannya demikian, selesai. Tanpa harus ada, ya, tanpa harus ada di renovasi pula, demikian juga tanpa harus ada di modif di dalam syariat Islam, tanpa harus ada pengurangan dan tanpa harus ada penambahan. Insyaallah. Pak Ustadz mau ingin bertanya, tadi dijelaskan masalah fitnah dunia yang paling besar adalah kematian. Namun saya pernah membaca dari buku-buku orang yang zuhud, orang sufi, mati kematian justru merupakan rahmat bagi mereka. Karena dengan kematian mereka dapat berjumpa Allah SWT. Jadi mohon penjelasan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan hal yang demikian, perlu diketahui kematian itu sesuatu yang memang terjadi padanya ikhtilafat, perselisihan di kalangan para imam. Kalau kemarin kita sebutkan kitab tentang kematian yang paling bagus adalah kitab Ruh, ya, itu masalah proses kematian. Adapun tentang kematian sebelum kematian seperti berdoa minta cepat meninggal atau boleh atau tidak, kitab yang paling bagus adalah kitab Al-Muzakkirah karya Imam Qurtubi. Kitab Al-Muzakkirah, ya, kitab ini juga telah banyak terjemahannya. Judulnya Sebuah Kematian, Menghadapi Kematian, karya Imam Al-Qurtubi. Terkait tentang kematian, ya, pada dasarnya kematian ialah sesuatu jembatan untuk melanjutkan kehidupan selain kehidupan dunia. Ya. Ketika di alam kubur, yang lebih merasakan itu ruh ketimbang jasad. Sementara di dunia yang lebih merasakan jasad daripada ruh. Dan ketika di alam akhirat, ruh dan jasad sama-sama merasakan. Ya, kalau merasakan tersiksa jasad dan ruhnya, kalau kenikmatan jasad dan ruhnya. Terkait dengan tadi disebutkan buku sufi, ya, sufi ini adalah sebuah sifat. Suf itu sifat. Suf itu artinya mengikat kepala dengan kain yang sangat tebal. Suf itu artinya kain yang tebal. Suf itu artinya kain yang tebal. Jadi kalau seandainya orang pakai selimut terus itu disebut juga suf, ya, sufi. Ya, sehingga sufi itu artinya kain yang tebal, ya, kain yang tebal. Dari kalangan bahasa Arab, ya. Sufi tidak dikenal di zaman Nabi Muhammad. Sufi juga tidak dikenal di zaman para sahabat. Sufi tidak dikenal pada zaman tabi'in. Sufi ini baru muncul di awal-awal dari runtuhnya dinasti Bani Umayyah berganti ke dinasti Abbasiyah. Orang yang paling pertama mengemukakan kalimat suf ialah seseorang yang berada dari negeri Irak yang bernama Al-Hallaj. Kalau belajar masalah sufi, tarekat apapun itu, Naksabandi, kemudian Syazali, demikian juga Rifai, akan bertemu
tokoh yang bernama Al-Hallaj. Orang inilah yang mencetuskan ideologi sufi. Jadi jelas sufi bukan dari Rasul, sufi bukan dari tabi'in, sufi bukan dari kalangan atba'ut tabi'in. Sufi baru muncul di masa-masa awal mula daulah Bani Umayyah. Yang memunculkannya Al-Hallaj. Ini sufi, ya. Kemudian yang mempopulerkan sufi, itu ialah Jalaluddin Al-Iraqi. Jalaluddin Al-Iraqi ini adalah guru dari Ar-Rumi, Jalaluddin Ar-Rumi. Kalau Jalaluddin Ar-Rumi ini lebih terkenal dengan tarian sufinya, yang tangan kiri ke atas, tangan kanan ke bawah, ya. Tangan kiri ke atas, tangan kanan ke bawah, kemudian mutar dengan sorban yang tebal. Ini biasanya dilakukan oleh mereka kaum muslimin di negeri Irak. Memperselisihkan apakah beliau sufi atau bukan. Karena Al-Imam Jalaluddin, ya, Abdul Qadir Al-Jailani sendiri, beliau memiliki kitab Al-Buwayyat dan beliau mengaku bukan sufi. Namun beliau mengaku mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Ya, ini dalam kitab Al-Buwayyat karangan beliau sendiri. Sehingga kembali lagi, apakah kematian itu rahmat? Maka dipikir dari dua sisi. Ketika kematian itu bagi seseorang yang mungkin dianggap orang soleh, maka itu adalah rahmat. Namun kalau kebalikannya, maka itu adalah musibah. Maka dari sini Rasulullah SAW menyatakan al-maut isman. Kematian itu hanya ada dua, al-mustarih al-mustarih, orang yang mati beristirahat atau orang lain beristirahat dari kematian. Artinya, kalau orang itu orang yang baik, maka dia istirahat. Setelah sekian lama dia menjaga sholat, capek sholatnya, puasa capek, ketika dia mati, dia istirahat, selesai tugasnya, dan dia mendapatkan kenikmatan. Tapi kalau seandainya dia adalah orang yang jelek, maka dia tidak istirahat, dia bekerja setelah kematiannya. Sementara orang yang ditinggalkan beristirahat. Ya, sehingga tidak heran ada orang yang mengatakan, oh siapa yang mati? Alhamdulillah, ayam saya sudah tidak lagi dicuri. Ya, karena orang lain merasa senang kalau dia meninggal. Sehingga kematian hanya ada dua, dia beristirahat atau orang lain yang beristirahat dari kejelekannya. Sehingga kalau seandainya ada yang mengatakan kematian itu rahmat, ya, ini perlu ditinjau ulang. Kalau seandainya orang tersebut adalah orang yang soleh, maka rahmat baginya. Tapi kalau seandainya dia adalah orang yang jelek, maka itu musibah, bencana. Sementara kita tidak ada merekomendasikan kita orang soleh. Demikian juga tidak boleh kita berkecil hati merasa menjadi orang yang kotor. Allah Subhanahu wa taala menyatakan fala ta'lamu rahmatillah, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Dan di satu sisi kita juga tidak boleh sombong, sehingga kita ini masih 50-50 antara harapan dan kekhawatiran. Sehingga tidak bisa kita klaim kematian itu adalah rahmat, karena kita bukan orang soleh, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan fala, ya, tuzaku anfusakum innallaha kana bikum rahim. Jangan kalian merekomendasikan diri kalian sebagai orang yang soleh, karena Allah yang mengetahui kapasitas diri kalian. Sehingga tadi, ya, kalau disebut sebagai rahmat, benar kalau yang merasakan kematian adalah orang yang soleh. Tapi secara keumuman, kematian adalah ujian. Kematian adalah ujian secara keumuman. Rahmat bagi sebagian mereka yang soleh. Adapun kita tidak pernah direkomendasikan diri kita masing-masing, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui diri kita, karena hanya Rasul yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ujian bagi kita, sehingga yang bagi yang meninggal dan yang ditinggalkan, ya, bagi yang meninggal dan yang ditinggalkan. Sehingga kematian ada dua, entah dia beristirahat atau orang lain yang beristirahat darinya. Maka Rasul ketika melihat jenazah dia mengatakan al-mustarih al-mustarih, yang mati ini istirahat orang lain atau dia yang istirahat, ya. Tinggal istirahatnya siapa, orang lain atau kita yang istirahat. Tentunya kita berharap kita beristirahat dengan kematian kita, jangan sampai orang lain beristirahat dengan kematian kita. Artinya kalau orang lain beristirahat dengan kematian kita, orang lain senang dengan kematian kita, kalau kita adalah orang yang jahat, dan kita berharap tidak demikian. Alhamdulillah, kita ingin Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari sifat jelek tersebut. Insyaallah itu saja. Sehingga perlu dirinci secara mohon penjelasan Pak Ustaz. Nanti sesuai dengan tema kita ini dalam masalah tadi yang dibahas masalah bina. Dan salah satu yang dikhawatirkan oleh Bang Dari Muhammad adalah salah satu
Masih Dajjal pada menjelang akhir zaman. Dan juga ada satu riwayat juga yang pernah disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, pindah yang lebih ditakutkan nanti pada akhir zaman ini adalah pindah para ulama suhu. Nah ini mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling besar dalam hadis yang lain itu hadis dalam Sunan Abi Daud. Dalam Sunan Abi Daud yang dikeluarkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasul mengatakan sinfani fi juhrin min juhrin ni'am al-ulama wal ulama. Dua kelompok yang hampir-hampir kaki mereka itu menceburkan diri dalam api neraka. Dua kelompok tersebut ialah ulama dan yang kedua ialah para hakim pengadilan. Ini disebutkan dalam Sunan Abi Daud. Disebutkan dalam Qaulul Ma'bud syarah kitab tersebut. Kenapa para ulama kaki-kaki mereka ceburkan ke neraka? Demikian juga para hakim pengadilan. Karena mereka memutuskan urusan manusia. Mereka memberikan keputusan kepada urusan manusia. Ketika keputusan tersebut tepat sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, ganjaran yang sangat besar. Tapi kalau saat keputusan mereka menzolimi satu pihak, maka neraka yang Allah Subhanahu wa taala akan siapkan untuk mereka. Pada riwayat yang lain, ini juga pernah dibahas di Bukhari tentang kelompok Ruwaibidah, kelompok Ruwaibidah. Fitnah yang sangat besar juga. Ulama ulama jelek, baik itu ulama yang memprovokasi masyarakat untuk memberontak terhadap penguasa, ulama-ulama yang memprovokasi masyarakat untuk meninggalkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Ini juga fitnah besar. Sehingga pertanyaannya, jadi mana yang fitnah besar? Dajjal ataukah ulama tersebut? Maka kedua-duanya merupakan fitnah yang besar. Namun terkadang satu kondisi, terkadang fitnah Dajjal lebih diutamakan agar manusia tidak melupakan akan munculnya Dajjal. Terkadang satu sisi juga harus memperingatkan dari bahayanya ulama-ulama yang jelek. Sama seperti halnya ketika ditanya dosa apa yang paling besar, banyak dosa besar. Syirik dosa besar, zina dosa besar. Ketika seseorang mengulas masalah zina, tentu dia akan mendatangkan argumen tentang bahayanya zina. Ketika ada bertanya, dalam satu riwayat dinyatakan ini yang paling besar. Benar, syirik juga besar. Sehingga munculnya ulama-ulama jelek merupakan fitnah yang sangat besar juga benar. Ya, sehingga fitnah yang sangat besar itu sangat banyak. Fitnah yang sangat besar sangat banyak. Namun kenapa Dajjal disebut secara khusus pada hadis Rasulullah SAW yang kita sampaikan? Dikarenakan fitnah Dajjal merupakan rentetan. Setelah Dajjal akan tegak hari kiamat. Setelah hari kiamat fitnah seling berganti bermunculan. Ya, alam kubur, kemudian pada mahsyar, kemudian menyeberang jembatan Shiratal Mustaqim, kemudian terus. Ya, sehingga Dajjal ini merupakan fitnah, merupakan gelombang dari ditegakkannya hari kiamat. Adapun yang sekarang yang kita rasakan, bagaimana yang disampaikan oleh Bapak Abdul Razak ini, munculnya ulama-ulama yang jelek, yang Rasul SAW mengatakan dua kelompok yang hampir tercebur dalam api neraka. Para hakim pengadilan, demikian juga para ulama yang jelek. Karena mereka memberikan keputusan kepada manusia, ketika benar surga balasannya, ketika salah neraka akan disiapkan untuk mereka. Dua ini bagaimana? Ulama su dan muqaddam su, ulama yang jelek dan hakim yang jelek. Insya Allah bisa dipahami. Jadi benar. Ulama su itu juga harus jadi perkara yang sangat diperingatkan. Kalau khusus mereka yang suara meneriakkan revolusi itu perlu ditindak lanjut. Baru yang namanya ada tindak lanjutan. Kalau saya memang ulama, tapi kebanyakannya di zaman sekarang bukan ulama. Mereka kebanyakannya ulama yang dibesarkan oleh media, bukan dibesarkan oleh tarbiyah Islamiyah. Kebanyakannya di zaman sekarang muncul tokoh-tokoh yang bukan dibesarkan oleh tarbiyah Islamiyah, namun kebanyakannya muncul dikarenakan dibesarkan oleh media, baik yang media cetak atau media elektronik. Orang bukan apa-apa, tapi besar karena media. Kebanyakannya memposisikan sebagai ulama, mengajak ada kejelekan, sehingga muncullah sekian banyak huru-hara di tengah-tengah masyarakat yang mana. Namun sebagai kita berlindung dari demikian, agar kita menjadi demikian, tidak menjadi pengikut mereka dan tidak menjadi orang-orang yang menjadi pecinta-cinta mereka. Ulama yang jelek. Jadi ada ulama yang baik, ada ulama yang jelek. Ini kata para ulama yang baik dan ulama yang jelek. Syekh Muhammad Musawi rahimahullah hafizahullah taala dalam interview beliau, beliau ini masih
Beliau merupakan salah satu pengajar di Madinah. Demikian juga Syekh Al-Allamah Abdul Usul ini merupakan orang Kuwait. Ya. Ketika muncul fitnah, ya, sebagaimana kita ketahui, ya, fitnah masalah ulama ini sangat banyak. Beliau mengatakan ulama tarbiyah Islamiyah, kondisi mereka senantiasa menenangkan masyarakat. Ya, tahawwal di mabahis allati yusakkimu bi qulubil muslimin. Pembahasan mereka senantiasa menenangkan kaum muslimin, jauh dari namanya intikhobat itu artinya tindakan revolusioner, jauh dari inqalabat itu artinya huru hara, ya, huru hara, jauh dari takfirat itu suka mengkafirkan saudara sesama kaum muslimin. Artinya salah satu sifat mereka yang paling kentara ialah mereka senantiasa menenangkan masyarakat. Tapi kalau saya ada tokoh ulama, kebalikannya, buat huru hara, bikin chaos, bikin konflik, bikin kontroversial, walaupun dia berderet gelarnya, maka ini salah satu ciri dalam ini yang pertama. Ya, ada yang menerangkan dan yang lawannya ialah bikin huru hara, bikin rusuh. Ya. Yang kedua, ciri khas mereka, ulama usul, ulama yang jelek, mengajak manusia untuk, ya, mengikuti dirinya, menjadikan manusia sebagai pengikutnya, fanatik dan kelompoknya, ya. Apalagi kalau seandainya sampai tinggalkan membuat tadi Pak RT sendiri. Kami sebuah organisasi, kami punya anggaran dasar rumah tangga sendiri, punya iuran sendiri. Akhirnya lama-lama ini menjadi boneka di dalam negara, negara boneka, ya. Maka kelompok semacam ini juga lawannya ialah ulama-ulama yang, ya, mengembalikan urusan kepada Al-Quran dan Sunnah. Mereka tidak ingin manusia fanatik terhadap dirinya, manusia tidak ingin mereka, ya, mengagungkan dirinya. Ini ulama yang benar. Sehingga kalau saya ada tokoh ulama, dia mengajak kepada dirinya, dengarkan saya, jangan dengarkan ini, dengarkan saya saja, ya, jangan dengarkan ini, dengarkan saya saja. Ciri khas yang kedua, berarti nggak beres orang ini. Entah dia mencari massa, atau dia mencari popularitas, atau dia sedang mencari job-job tertentu. Ya, insya Allah yang paham, yang belum paham tanya yang sudah paham. Ini yang kedua. Yang ketiga, ciri khas mereka, ya, ciri khas antara ulama su dan ulama yang khair ialah al-ruju' al-mas'alati Al-Quran dan Sunnah ini mudah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ketika mereka salah. Yang namanya ulama itu manusia, mereka juga kadang salah. Ketika mereka salah dan mereka mengatakan kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah, ternyata saya salah, saya rujuk, saya mengaku salah, maka ini ulama apa ya? Ulama yang sampaikan. Tapi kalau dia salah, kemudian dia ngeles, kayak gitu, kayak gini, kok kayak gini, nggak benar berarti. Ada niatan yang tidak benar, merasa paling benar sendiri. Ya, ini yang ketiga. Dan poin-poin yang lainnya sangat banyak. Yang tentunya makan waktu untuk membahasnya. Yang intinya kembali, ulama yang baik itu menenangkan kaum muslimin, tidak bikin huru hara. Dan yang kedua, mengembalikan urusan kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan yang ketiga, ketika salah, segera kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, bukan kembali kepada dirinya. Kalau kembali kepada dirinya itu namanya fanatik kelompok tertentu, ya, fanatik Buddha, kemudian juga akan memperbanyak massa. Kalau sekarang harus bukan memperbanyak massa. Sekarang itu karena zaman sekarang merupakan zaman internet, memperlukan subscriber, memperlukan para lovers, memperlukan like, ya, sehingga paling banyak bermunculan. Itu zaman sekarang. Sehingga banyak memunculkan kontroversial agar tren, ya, menjadi trending. Jadi kalau dibuat itu nama dia yang paling utama muncul. Ini yang bahaya. Itu beda antara ulama usul dan ulama yang tentunya kita berharap bersama mereka yang di atas kebaikan dan mentaati penguasa, mentaati